Bahkan dalam satu kitab disebutkan bahwasanya terjadi, Ibnu Hajar pernah ditanya, seorang ulama pernah ditanya tentang afdoliyah nasab dan afdoliyah ahlil ilm, tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm. Maka Ibnu Hajar, beliau ini mengatakan bahwa seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Risalah takwa ini dibawa oleh Sayyidina Ali, oleh keturunan Sayyidina Ali beserta para sahabat, keluar dari Madinah sampai ke Irak, ke tanah Hadramut, kemudian ke Asia termasuk Indonesia. Ketika Islam belum masuk, para du'atu tis'ah dan para habaib belum masuk ke tanah Indonesia ini. Para habaib belum masuk ke tanah Indonesia ini. Saat itu Indonesia masih dalam keadaan nyembah batu. Nyembah batu. Atau bahasa kita mbah gitu ya. Ada batu gede disembah, ada pohon gede disembah. Belum ada yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berkat daripada sulalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah cahaya minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Risalah Nabi masuk ke Indonesia, risalah Nabi masuk ke tanah Jawa, risalah Nabi masuk ke Jawa Barat sampai ke pelosok-pelosok daerah, baik kota maupun desa, yang mudah terjangkau maupun yang sulit terjangkau. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya nasab mereka ini bersambung ke para salihin. Jadi kalau kita lihat, untuk mencintai Nabi bukan cuma hatam Mughnil Muhtad ataupun hatam daripada kutubut tis'ah ataupun kutubus sittah ataupun tafsir. Cukup bahwa mencintai Nabi Muhammad dibutuhkan hati yang bersih. Kenapa tidak dibutuhkan dalil-dalil yang banyak? Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas di dalam Al-Quran menyebutkan. Kalau Allah sudah nyebutkan di Quran, gak perlu dalil lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Ya Muhammad, katakanlah bahwasanya kau menjadi nabi, membawa risalah ini tidak membutuhkan bayaran, tidak membutuhkan daripada bayaran-bayaran, tapi perintahkanlah kepada umatmu untuk mawaddah, untuk cinta kepada ahli keluargamu. Maka itu Ibnu Hajar, seorang ulama besar, mengatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'adil syai', gak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun, gak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun. Bahkan dalam satu kitab disebutkan bahwasanya terjadi, Ibnu Hajar pernah ditanya, seorang ulama pernah ditanya tentang afdoliyah nasab dan afdoliyah ahlil ilm, tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm. Maka Ibnu Hajar, beliau ini mengatakan bahwa seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah, ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang habib yang gila
lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang nyari orang pinter banyak, nyari orang alim banyak, tapi nyari orang yang ngikutin Imam Syafi'i itu sangat sedikit. Imam Syafi'i sampai mengatakan di dalam satu syairnya, ya ahla baitir Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani andala, kafakum bil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu kata ya, Habib ini sesat. Ceritanya itu tidak masuk akal. Dan ceritanya itu ngalar ngidul. Saya kasih tahu ya. Dulu, sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama yang dipegang oleh orang Indonesia, orang di Nusantara, yaitu agama Hindu. Di Indonesia, Hindu itu sangat besar, sangat luas. Setelah agama Islam masuk, baru agama Hindu mulai hilang. Karena agama Islam masuk ke Indonesia, tidak menghilangkan adat dan budaya-budaya orang Indonesia. Makanya agama Islam itu mudah diterima oleh orang Indonesia dahulu. Memang banyak yang simpang siur. Ada yang mengatakan orang yang pertama menyebarkan Islam di Indonesia adalah orang Arab. Ada yang bilang orang Yaman. Ada orang bilang orang India. Tapi bukti yang autentik, bukti yang jelas adalah orang Chinese, orang Cina, orang Tiongkok. Namanya Qinghu. Dan itu peninggalannya ada. Setelah merasa berhasil menyebarkan agama Islam, baru dia menemui gurunya ke tanah Arab. Dan maka dari situ banyak orang Arab berdatangan ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Dan itu buktinya banyak, datanya banyak. Tapi masih belum dikatakan orang yang pertama yang menyebarkan agama Islam. Karena masih menjadi simpang siur. Karena masih simpang siur. Siapa yang pertama menyebarkan agama Islam di Indonesia? Itu belum bisa dipastikan. Siapa orang itu? Dan yang jadi masalah di dalam ceramah itu, dia bilang apa coba? Habib yang gila, lebih mulia dan lebih utama daripada ulama yang amilin. Berarti ulama yang amilin, yang alim, itu tidak dianggap, tidak mulia. Berarti lebih utama yaitu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Yang saya ingin tanya, adakah di dalam Al-Quran yang menyebutkan
kalau keluarga Nabi Muhammad lebih utama daripada manusia-manusia yang lain. Lebih mulia daripada manusia-manusia yang lain. Kalau memang itu ada, baru saya percaya kalau keturunan dari Nabi Muhammad lebih mulia, lebih utama daripada orang-orang alim. Ulama-ulama alim. Baru saya percaya. Karena buktinya Nabi Muhammad pernah bilang, kalau anaknya melakukan kejahatan, maka dia akan menghukum anaknya sendiri. Berarti derajat anaknya dengan orang lain itu tidak ada bedanya, sama saja. Jadi di mana letaknya yang dia bilang keturunan dari Nabi Muhammad SAW atau cucu daripada Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia, lebih utama daripada ulama-ulama. Saya tahu semua ini doktrin. Doktrin agar para muhibin percaya, yakin bahwa yang mereka ikuti adalah orang yang sangat suci. Tapi kalau begini ceritanya, itu sama saja mentiadakan sifat Allah, yaitu Maha Adil. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena dialah kekasihnya Allah. Dan yang lain itu sama saja. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang kotor, tidak ada yang haram. Itu sama saja. Apalagi itu kaum habaib bilang anak haram, anak haram. Iya, oke. Mungkin orang tuanya melakukan kegiatan haram, tapi anaknya apakah salah? Tidak. Semua anak itu suci. Semua anak yang baru lahir itu adalah suci. Anak tidak pernah melakukan kesalahan. Yang melakukan kesalahan itu adalah orang tuanya. Kalian melakukan pembodohan. Kalian selalu bercerita berdasarkan kitab. Kitab yang mana? Kalian tidak pernah menyebutkan kitab apa, berdasarkan kitab apa, dalil dari kitab apa. Kalian tidak pernah. Kalian selalu menyebutkan berdasarkan kitab, cerita di dalam kitab. Tapi kitabnya apa, orang nggak tahu. Ya mungkin kitab itu kitab kalian, yang kalian bikin sendiri. Yang kalian bikin sendiri. Untuk menyesatkan, untuk mendoktrin, untuk memframing, untuk menggiring masyarakat agar percaya kepada kalian. Sekarang masyarakat Indonesia itu sudah melek. Tinggal tunggu waktu kapan kalian akan mengalami keruntuhan yang benar-benar runtuh. Karena kalian sudah sangat sering menghina, mencaci maki, memprovokasi umat bangsa negara Indonesia ini. Ya, semoga Allah mempercepat proses itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita hari ini. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.